Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, Alhamdulillah Bu Murni bisa menjumpai sahabat kembali di channel YouTube Aurum Ramadhani. Tentunya di program kesayangan semuanya, Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Sahabat klinik kimia, akhirnya Bu Murni akan mengajak sahabat untuk belajar sifat keperiodikan unsur yang keempat, yakni keelektronegatifan. Wah, apa ya itu keelektronegatifan? Jadi pastikan jangan lewatkan video ini. Tonton sampai habis, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak pernah melewatkan video-video terbaru di program klinik kimia dari channel YouTube ini. Terima kasih. Oke, sahabat klinik kimia, untuk menjawab penasaran sahabat tentang keelektronegatifan, langsung saja yuk kita belajar. Ini dia sifat keperiodikan unsur yang keempat, materi keelektronegatifan. Sahabat klinik kimia, pada tahun 1932, seorang ahli kimia dari Amerika bernama Linus Pauling membuat besaran lain untuk menyatakan kemampuan suatu atom menangkap elektron yang dikenal dengan skala keelektronegatifan. Oleh karena itu nanti akan muncul istilah skala Pauling. Jadi karena afinitas elektron itu sukar ditentukan nilainya, maka Linus Pauling ini menyatakan sebuah skala keelektronegatifan untuk menyatakan suatu kemampuan atom menarik elektron. Nah, apa bedanya antara keelektronegatifan dengan afinitas elektron? Keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap elektron dari atom lain. Jadi di sini ada kata kunci dari atom lain. Dalam senyawanya, berarti di sini dalam proses ikatan. Jadi ada senyawa yang berikatan. Nah, satu unsur itu menarik elektron dari unsur lain. Nah, kecenderungan itulah yang disebut dengan keelektronegatifan. Nah, unsur dengan keelektronegatifan tinggi itu adalah unsur non-logam. Sama ya, seperti dengan unsur yang punya afinitas elektron besar adalah non-logam. Mengapa? Karena unsur-unsur ini mudah untuk menangkap elektron membentuk anion atau ion bermuatan negatif. Sementara unsur dengan keelektronegatifan yang rendah itu biasanya adalah logam. Mengapa? Karena logam cenderung mudah untuk melepaskan elektron membentuk kation. Maka kalau di tabel periodik begini, nah yang ke kanan itu dia non-logam ya, karakter non-logamnya makin besar, makin cenderung untuk menarik elektron. Makanya dari kiri ke kanan, afinitasnya makin besar ya. Nanti keelektronegatifannya juga akan makin besar. Berarti atom-atom atau unsur yang ada di sebelah kiri cenderung logam. Yang di kanan cenderung non-logam. Ya. Di sifat keperiodikan unsur dan sistem periodik unsur pernah kita bahas ya, batas antara logam dan non-logam namanya metaloid. Coba cek deh tabel periodik unsur yang teman-teman sedang bawa ya. Manakah yang logam, manakah yang disebut metaloid, manakah yang disebut non-logam. Nah, ini dia skala Pauling ya. Jadi Pauling itu memberikan skala keelektronegatifan dari masing-masing unsur. Ini yang kita gunakan adalah unsur-unsur golongan utama. Misalnya H, ini diukur ternyata nilai skala keelektronegatifannya 2,1, Li 1, Na 0,9, K 0,8, dan seterusnya. Makin ke kanan, kita lihat ada O, ada F yang nilai skalanya 4 ya. Sini nilai skala dari F itu 4, nilai skala keelektronegatifannya. Dan di sini kita lihat unsur golongan 8A tidak punya skala keelektronegatifan karena memang dia sudah stabil ya. Nah, kalau kita lihat diagram ini weak ya, dari kiri ke kanan electronegativity atau keelektronegatifan dari kiri ke kanan makin kuat, makin strong, makin besar. Jadi kalau logam, ini kan cenderung logam di sini.
Ya, logam, karakter logamnya lebih besar kecuali hidrogen ya. Makin ke kanan itu makin non-logam. Ya. Karbon, nitrogen, oksigen, fluor, Cl, Br itu non-logam. Jadi ini lemah nilai keelektronegatifannya, makin ke kanan makin besar. Maksimal nilai skala keelektronegatifan itu 4. Siapa yang punya nilai skala keelektronegatifan 4? Ternyata fluor. Artinya fluor itu sangat mudah untuk menarik elektron dari atom lain dalam senyawanya. Untuk lebih jelasnya kita lihat kecenderungan, nah ini bukan energi ionisasi ya, kecenderungan keelektronegatifan. Nah ini typo dikit, biar lebih seru gitu ya. Kecenderungan keelektronegatifan dalam satu golongan dan satu periode. Nah, kita sudah analisis tadi ini yang pertama. Dalam satu golongan, kita lihat golongan dari atas ke bawah keelektronegatifannya makin kecil. Jadi ini satu golongan misalnya ya, keelektronegatifannya makin kecil. Karena jelas sekali jari-jari makin besar. Jari-jari makin besar, maka keelektronegatifan akan makin kecil. Kan lebih mudah dia melepas elektron dibanding untuk menarik elektron. Sama ya dengan afinitas tadi. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua, dalam satu periode. Berarti kalau periode kita konteksnya kiri ke kanan, keelektronegatifan makin besar. Makanya kalau kita lihat dari H, ya, kemudian BEB, kecenderungannya makin besar. Buktinya golongan 7A, nilai F-nya adalah nilai skala keelektronegatifan dari fluor adalah 4. Meskipun ada naik turun itu kan namanya kecenderungan. Ya, itu karakteristik dari masing-masing atom. Jadi di sini keelektronegatifan makin besar. Karena makin ke kanan makin non-logam, makin mudah dia untuk menarik elektron, membentuk ion negatif. Yang ketiga, harga keelektronegatifan terbesar adalah unsur fluor, yaitu 4. Artinya fluor paling mudah menarik elektron dari atom lain. Makanya ketika fluor itu bersenyawa, itu mudah sekali dia untuk menangkap elektron. Artinya unsur fluor ini adalah paling elektronegatif. Fransium dengan harga keelektronegatifan paling rendah. Jadi kalau di sini ada Fs sebenarnya ya, di sini ada Fs karena radioaktif, jadi ada cesium ya, cesium, fransium di sini. Itu nilai keelektronegatifannya sama dengan cesium, yaitu 0,7. Jadi sebenarnya di sini juga ada fransium. Cuma berapa buku ada yang ngambilnya cuma sampai CS, karena fransium itu kan radioaktif ya. Jadi 0,7 juga. Itu merupakan unsur yang sangat sukar menarik elektron atau lebih mudah melepaskan elektron. Iya. Jadi unsur-unsur golongan 1A, 2A itu memang cenderung untuk melepas elektronnya. Lebih mudah dibandingkan dia menarik elektron. Kita ambil contoh Li, 3Li konfigurasinya 21. Agar stabil dia cenderung melepaskan satu elektronnya. Lebih mudah kan ya? Iya, dibanding dia untuk narik elektron lebih mudah melepaskan elektron. Sehingga dia membentuk Li positif. Seperti itu. Dibandingkan dia menarik 7 elektron misalnya, untuk menyerupai gas mulia. Jadi dia lebih mudah untuk melepaskan satu elektron untuk menyerupai helium. Makanya Li itu cenderung positif. Kalau 17Cl misalnya, 287. Nah 7 ini kalau mau stabil kan menyerupai gas mulia, harus 8 elektron valensinya. Dia lebih mudah untuk narik satu elektron menjadi 288 dibandingkan harus ngelepas 7. Makanya kalau Cl itu cenderung negatif. Dia makin ke kanan dia makin anion, makin mudah untuk membentuk anion gitu ya. Makin ke kiri makin mudah untuk membentuk kation. Unsur gas mulia sebagian besar tidak punya harga keelektronegatifan karena konfigurasi elektronnya yang stabil. Sudah kita bahas. 6. Semakin besar keelektronegatifan unsur cenderung makin mudah membentuk ion negatif. Dan semakin elektronegatif unsur tersebut. Maka golongan 7A ini makin paling elektronegatif ya dibandingkan unsur-unsur
golongan lainnya. Semakin kecil keelektronegatifan, unsur cenderung makin sulit membentuk ion negatif dan cenderung semakin mudah membentuk ion positif atau elektropositif. Maka unsur golongan 1A dan 2A ini cenderung bersifat elektropositif, sementara dari nitrogen, oksigen, fluor ini cenderung elektronegatif. Kalau di 3A ini metaloid lebih banyak ya. Nah, itu. Jadi dalam satu periode makin besar, sementara dalam satu golongan semakin kecil. Oke sahabat kimia, untuk memudahkan sahabat memahami kembali, kita lihat contoh soal dan pembahasan soal UN 2017. Data unsur-unsur dalam satu golongan disajikan pada tabel berikut ini. Data nilai keelektronegatifannya P2,20, Q 2,96, R 3,98, S 3,16, dan T 2,66. Berdasarkan data pada tabel tersebut, urutan unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah. Berarti dari satu golongan ya. Nah, kita ingat konsep keelektronegatifan. Keelektronegatifan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah dia makin kecil. Kenapa? Karena jari-jarinya makin besar. Ya. Jadi keelektronegatifannya kecil karena jari-jari makin besar. Berarti kalau kita urutkan unsur P, Q, R, S, T dari atas ke bawah yang diminta, yang paling bawah adalah data keelektronegatifannya yang paling kecil. Siapa yang paling kecil di sini? P. Berarti P ya, karena nilainya 2,20. Berarti jawabannya antara C dan D. Kemudian setelah P, di atas P itu nilai keelektronegatifannya 2,66, yaitu T. 2,66. Kemudian di atasnya T itu adalah Q sebesar 2,96. Kemudian di atasnya Q itu ada S sebesar 3,16. Kemudian ada R yaitu sebesar 3,98. Nah, ini berarti urutan dari atas ke bawah dalam satu golongan adalah R, S, Q, T, dan P. Jadi jawabannya adalah C. Mudah ya? Nah, sahabat kimia, karena ini sifat keperiodikan yang keempat, maka sebenarnya sifat keperiodikan itu murni buat simpulan di video ini. Ada 4 ya sifat keperiodikan yang kita bahas. Yang pertama ada jari-jari atom gitu ya. Kemudian ada energi ionisasi. Kemudian ada afinitas elektron. Kemudian ada keelektronegatifan. Nah, sebenarnya dasar untuk menentukan konsep sifat keperiodikan ini adalah jari-jari atomnya. Misalnya kita punya ini dalam satu periode, ini dalam satu golongan. Dalam satu periode, jari-jarinya makin kecil. Sehingga energi ionisasinya, murid tuliskan EI-nya, akan makin besar. Kemudian EA-nya juga makin besar. Keelektronegatifannya juga makin besar. Jadi, di sini kata kuncinya adalah jari-jari. Kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari makin besar, maka 3 besaran yang lain, EI-nya, EA-nya, kemudian keelektronegatifannya itu makin kecil. Jadi konsep kita mengingat adalah jari-jari atomnya. Baiklah sahabat kimia, kini nggak afdol ya kalau sahabat tidak mencoba. Ayo berlatih tentang soal keelektronegatifan berikut. Yang ditanya adalah berdasarkan data tersebut ya, letak unsur secara berurutan dari kiri ke kanan. Berarti yang ditanya adalah satu periode. Yang mana jawabannya? Silakan tulis di kolom komentar dan nanti kita bahas bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mencapai di penutup ya untuk video kali ini tentang sifat keperiodikan unsur, tepatnya keelektronegatifan.
Terima kasih sudah belajar bersama dan setia belajar bersama Bu Murni. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi sahabat Teknik Kimia ketika belajar kimia, dimohon untuk bisa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini sehingga kami semakin semangat, semakin terus menyajikan konten-konten terbaik untuk memudahkan sahabat belajar kimia, tentunya di program Klinik Kimia yang menyajikan pembelajaran kimia secara asik dan menyenangkan. Bu Murni akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, see you next week, and goodbye.